Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Langsat Langsung Saya Toba. Kembali lagi bersama saya Stephen Chow. Dan teman saya di samping Hadri Kintab. Ada bapak yang di ujung, Yulfi Sulingan. dan Al Habib. Saya Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi. Habib Allah. Para Habib ini lah, hati. Mana gagah putih, aku cara lain sidik. Terima kasih Bang. Bang, terima kasih Bang. Main ke marah Pak. Mungkin dulu. Ya. Ini kita kembali lagi di program Langsat ya. Langsat. Menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang tersesat. Ya, buat kawan-kawan yang bertanya di Instagram ya. Iya, di Alhamdulillah WA. ya, tahun ini bisa ngumpul lagi ya. Iya, bisa alhamdulillah. Insyaallah gitu. Setelah setahun kita Setelah sekian lama. Sekian lama apa tuh? Lama. Banyak ya. Mungkin pertanyaan pertama langsung saja Bang. langsung ke pertanyaan pertama kan? Ya, pertama. Membuka BPN. Ya, Beb. Langsung ya, Beb. Kita baca Abes ID. Tapi Cina aja Habib Asad. Nah, ini. Oh. Nah, empon. Oh, Jadi pertanyaan pertama, BPN. Ya. Bagaimana? Sakal. iya cocok. Bagaimana pendapat Habib tentang perempuan yang sudah menikah tetapi suka masih stalking Instagram mantan dan kepo dengan kehidupan mantannya, Beb? Jawab, Beb. Isoka dah ini langsung. Berikan aja lah. Jadi bagi mantan yang masih stalking, jadi begini. Bagi orang-orang yang masih dia itu stalking mantannya, itu kan sangat nggak ada gunanya sama sekali kan, seperti itu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la yani. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la yani, katanya. Dari kebaikannya, bagusnya keislaman seseorang itu dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti itu. Nah, salah satunya itu juga kita ngepoin mantan kita, misalkan mantan pian lah, bukan kada pacar-pacaran. Iya kan, sama Beb. Pada bisa pacaran juga. Sama apa? Samarin. Jadi seperti itu. Bahkan justru kalau misalkan kita sering terus stalking, itu yang pertama itu memberatkan kita buat move on pertama kali itu. Lihat lagi terus, itu semakin terbayang masa lalunya, kenangan-kenangan indahnya bersama dia, seperti itu. Yang kedua juga bisa merusak, menghancurkan diri kita. Suasana kita lagi seneng-seneng main bersama keluarga kita yang baru misalkan, terus masih nonton lagi seneng-seneng, tiba-tiba teringat, kemudian suasana jadi berubah, suasana hati jadi nggak enak. Itu dia. Kedua. Yang ketiganya juga bisa menyakiti perasaan kita. Ingat lagi yang dulu. Jadi percuma terus saja seperti itu. Intinya lupakan dia, Beb. Jadi lupakan aja, buanglah mantan pada tempatnya. Seperti Pepatah. pepatah. Pepatah apa, Bang? Pepatah Yunani. Apa, Bang? Jadi seperti itu ya. Terus juga nanti pengen ngelihat mantan mamerin, mantan sama misalkan laki-laki pacar yang baru, kita sakit hati, mantan pakai mobil, nanti kita juga pengen berlomba-lomba buat memamerin harta kita ataupun lain sebagainya. Yang kesemuanya itu ngebikin kita susah move on gitu loh. Susah untuk move on. Jadi udah tinggalkan aja seperti itu mantan kita. Kemudian lebih fokus ke masa depan seperti itu. Bersama pasangan kita yang baru. Karena seseorang yang baik itu nggak mau diajak pacaran. Jadi kalau pian susah Habib karena dia tuh misalkan solehah atau musoleh seperti itu. Ngarannya misalnya. Jadi enggak ya, bahwa pacaran itu nggak ada orang baik diajak pacaran itu enggak. Alhamdulillah. Ya, seperti itu.
Untung Beb, nggak pernah pacaran Beb. Itu nggak ada payu tuh. Berarti tindakan yang sia-sia. Nah, Tindakannya sia-sia. Stalking, apalagi Iya. move on tuh lah. Apalagi di bulan Ramadan, mending kita isi dengan ibadah yang mana bulan puasa ini kan dilipat gandakan segala amalan ibadah kita, membaca Quran, kemudian sholat. Jadi menyibukkan dengan hal positif sehingga kita tidak terpikir lagi sama mantan kita seperti itu. Jadi kawan-kawan move on kuncinya. Kawan jauhkan cucukan dah. Kita stop kontak. Iya. Ya cara-caranya kan banyak, misalkan Mama salah dia. satunya jangan lagi dia buat lihat IG-nya ataupun kalau perlu blokir aja sudah akunnya. Blokir akunnya, menyibukkan dengan hal yang baik seperti itu. Kalau kada bisa ya pokoknya dengan sesuatu yang baik yang sehingga mana kita melupakan Mantan tentang mantan kita. Yang dulu-dulu seperti itu. Dibawa olahraga kan Iya. Ya, olahraga, berpuasa kan. Kalau enggak kita berhenti dulu aja main medsos misalkan kita sementara gitu kan. Kalau masih nggak bisa kayak apa kalau nggak bisa? Kalau masih nggak bisa sama anu gitu. Tapi bujur jadi stop kontak sudah kita jangan anu. Jangan ada. Ada anu ada komunikasi, tetap kita bersilaturahmi. Iya. Ini siapa Habibnya aku kan? Sudah meneruskan apa? Iya, Enggak lah. Jadi paling kan insiden tadi kan kita stop berkomunikasi. Iya. Silaturahmi kan ada. Iya, silaturahmi. Asal jangan itu tadi bersentuhan. Waduh. Nah, Apa tak? naik pulang. Gitu kan. Ya, paham Beb. Mungkin langsung pertanyaan kedua Langsung Beb. pertanyaan kedua, Beb. Ini Beb, ada dari kawan Ulun Beb. Dari mana Yon? Dari tadi nah. Ini pertanyaannya Beb. Kawan Ulun ini dengarkan Beb. Nih, Beb. Kawan Ulun ini berisi istri Beb, punya istri Beb. Terus katanya mau buka puasa dengan yang manis-manis, memandang istrinya saja Beb. Boleh lah Beb? Begitu. Kalau boleh tidak enggaknya bukan masalah boleh apa enggaknya, tapi cukup apa tidaknya berbuka dengan senyuman manisnya. Nah, dijilatnya Beb. Bininya. Yang mana kita disunahkan di dalam saat kita berpuasa itu apa? Berbukalah dengan yang manis. Berbuka dengan manis. Iya. Jadi bisa dengan kurma, sirup, kolak, dan Madu. lain sebagainya Iya. seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah mencukupi dengan senyuman manis istri kita? Oh, tidak. Yang jelas tidak ya. Karena kenapa? Lain di mulut, lain Di di hati. Mungkin kita bisa ngerasa manis dalam hati kita, tapi tidak merasa manis dalam mulut kita. Itu karena bukan makanan ya. Di Karena mulut bukan ini ada kolak, makanan. Beb. Bahkan terkadang senyuman manis itu bisa membawa luka. Waduh. Menghapus Tinja. Ya, Ya, lanjut Beb. Seperti itu ya. Jadi tidak mencukupi untuk mana berbuka dengan yang manis seperti itu. Tapi ada sebuah sahabat Rasulullah SAW itu berbuka dengan terkadang beliau berbuka dengan istrinya, menikmati dengan istri, maksudnya berbuka itu bersetubuh, bukan menikmati makanan, tapi menikmati istrinya. Dalam artian dia itu bersetubuh. Misalkan pian di hutan nih, kemudian wah ternyata azan sudah, bingung di hutan kada ada makanan apa-apa. Bininya makannya. Kagak itu. Bersetubuh. Kan boleh misalkan bersetubuh seperti itu, karena ada sahabat Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau disebutkan karena Ibnu Umar yuftiru awwala syai' ala al-wati' katanya, dengan berjima katanya. Jadi ketika mana dia terkadang kadang berbuka itu dengan berjima, dan itu boleh mendapat kesunahan. Itu Pakai dia. anu lebih betul. Kenapa tuh? Pakai baca doa nih, anu berniat dulu. Nah, Benar. Maksudnya Allah melakasum. Alhamdulillah tuh. Iya. Karena apa biar menambah keberkahannya. Ya, sebelum kan membatalkan puasa tuh, akhirnya berbuka tuh. Iya. Pakai niat kah atau langsung aja? Lebih pakai niat lebih bagus misalnya. Pakai doa dulu. Jangan doa selamat kepanjangan. Karena dapat yang lebih parah malah dia baca doa arwah. Jadi pertanyaan bingung, ini hendak ngapain? Ya, Presiden maksudnya kayaknya orang
Awam mungkin pintar menjawab tuh. Daun. Masa buka nih. Kolak ada, kurma ada. Makan apa teh jah? Senyuman bini aja ya. Ada kanya. Ada kanyang itu ya. Ada akal. Siapa nama takon Yulpi astagfirullah. Masa Suling. Itu hanya tarawih mak. Sedang mau nonton apa? Tadarus buyuh. Makan. Iya. Intinya itu. Bisa dipahami ya? Iya, Beb, paham. Lanjut, pertanyaan ketiga, Bang. Pertanyaan ketiga datang dari siapa? Suyatmi, orang Padengin. Padangin. Suyatmi loh. Iya. Bagaimana? Ya, lanjut, Bang. Betul paman. Iya. Bagaimana pendapat antum orang yang puasa nonton anime dan syahwatnya naik ketika melihat karakter di anime itu? Semisal melihat karakter yang bernama Tsunade, Beb. Hokage. Tsunade Hokage ya? Itu Beb, film kartun. Kartun Naruto. Ya, Naruto. Kenapa sih dia? Jadi Tsunade itu kan. Tolong jadi sakar. Nah. Apa tak? Paham, Beb? Artinya mengumbar aurat. Iya, ya. betul, Beb. Mengumbar aurat. Ya. Jadi kalau misalkan saat kita berpuasa ngelihat yang seperti itu kan, kalau misalkan kita syahwat maka kita bisa kan membatalkan pahala puasa kita, nggak sampai membatalkan puasanya. Tapi kalau misalkan dilihat terus sampai syahwatnya timbul, pas keluar mani batal puasanya. Karena dengan sengaja seperti itu. Jangankan kita ngelihat misalkan anime, ngelihat tembok dengan syahwat itu bisa berpengaruh dengan puasa kita. Tembok dilus-lusnya ingat mantannya misalkan seperti itu. Oh, Membayangkan seperti itu. Hayalan tingkat tinggi. KTT. Oh, KTT. Hayalan tingkat tinggi itu ya. Berarti ini di atas normal. Seperti itu. Nah, ini bahaya. Bahaya seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita itu Lagu seperti itu. Lagu siapa nih? lagu Raja ada. Raja. Mana? Yang tinggi tinggi. Itu lagu Peter Pan. Bang Roma lain. Peter Pan. Adik Alwi. Jadi seperti itu ya. Walaupun kita semisal tembok terus kita ngelihat syahwat, nah itu akan berpengaruh dengan pahala puasa kita seperti itu. Apalagi misalkan ada perempuan dia juga di TikTok ngumbar auratnya ya. Bahkan mungkin dosanya lebih besar daripada pahala puasa yang dia akan dapatkan tuh seperti itu. Maka buat perempuan-perempuan nih, yuk nutup aurat kita jangan sampai diumbar. Apalagi pada bulan Ramadan. Begitu juga pahala itu kan dilipat gandakan. Itu juga di bulan Ramadan dosa juga dilipat gandakan. Jadi jangan mengumbar aurat, jangan semena-mena seperti itu, jaga diri kita seperti itu. Jadi waspadalah. Ketemu lagi di Bang Lapi. Lanjut, tolong. Berarti Bacakan pertanyaan berikutnya. Ya, Bang. Yang ketiga, yang keempat. Yulpe, lanjut. Yulpe Abang kamu yang di ya? samping, ya. Salah Sandi loh. Sandi siapa? Nah ini apa? Pertanyaan keempat, Beb. Iya, Beb. Ya. Bolehkah merayu istri dengan rayuan-rayuan yang menusuk tajam ke jantung hatinya di siang saat bulan puasa, Beb? Ya, Beb. Menusuk jantung hatinya. Menusuk jantung hatinya luar biasa sih dia. Jadi emang jagonya laki-laki ya. Apalagi pian-pian ini nih. Wah. Kayak dari muka-mukanya kelihatan ya. Saya. Apa namanya? Bercahaya gitu. Alhamdulillah. Thailand itu. Tapi jangan senang dulu kalau misalkan kita dibilang bercahaya. Biasanya besoknya ada pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Beb asal husnul hatimah aja, Beb. Harus terima ya sebenarnya. Asal doakan dia. Amin. Jadi seperti itu. Apa pertanyaannya? Lupa. Buka pulang lah. Bolehkah merayu istri dengan rayuan-rayuan yang menusuk tajam Di ke jantung bulan hatinya? Oke. Siang Ramadan saat berpuasa. Merayu istri di siang Ramadan. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Sekedar merayu dengan kata-kata gombal misalkan seperti apalagi di saat sahur ataupun berbuka puasa misalkan.
dia lagi masak istrinya, kemudian kita gombalin biar misalkan masakannya enak, penuh dengan cinta dan rasa kasih sayang seperti itu. Ini nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu nanti pian nyentuh atau colek-colek dikit-dikit. Menyolek kompor, panas gini masak. Colek kompor dan lain sebagainya, ataupun menyentuh bagian-bagian yang bisa menaikkan syahwat kita seperti itu, karena ditakutkan nanti kebablasan. Jadi Rasulullah SAW waktu itu ada kakek-kakek atau yang udah berusia yang mana datang kemudian mencium istrinya. Rasulullah SAW biarkan seperti itu. Kemudian beberapa waktu lagi ada datang seorang laki-laki muda, masih muda. Tapi Rasulullah SAW bilang jangan dilakukan, dia mau mencium istrinya seperti itu. Karena kenapa? Yang muda ini masih belum bisa menjaga syahwatnya seperti itu, menahan syahwatnya, takut kebablasan. Sementara kalau dia masih bisa menjaga, ya nggak apa-apa, masih bisa menahan, mengontrol syahwatnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu diperbolehkan seperti itu. Berarti merayu boleh lah. Merayu kan? Jangan berlebih. Apalagi kompor dia aja terus. Hamil tangan. Berarti merayuan boleh aja lah. Boleh kan, merayu itu buat menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Membuat hati istri senang. Ya, seperti itu. Asal jangan sampai menimbulkan syahwat. Ya. Asal istrinya ya, jangan istri orang lain. Istri tetangga apalagi yang lebih. Jangan. Seperti itu. Berarti boleh. Boleh merayu dengan kata-kata dan tidak menyentuh kompor. Apalagi yang sifatnya menyemangati istri kita. Contohnya kayak contoh. Boleh mungkin dicontohkan. Contoh. Coba. Jadi semangat sayang masaknya itu Bib lah. Itu kayak di chat. Iya. Coba ya. Ada romantis lah. Iya, romantis. Ada mana Bib merayu langsung biasanya. Kayak Pak. Apa? Kayak Pak. Maksudnya langsung ada mungkin. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Banyak kita dapat Ilmu. Pencerahan. Iya, pencerahan. Langsung kita tompet nah. kawan-kawan yang bertakwa itu terjawab sudah. Terjawab. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Amin. Masya Allah. Manfaat. Pokoknya banyak manfaat. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nyaman dah. Insya Allah, Masya Allah. Nah, dia pulang. Alhamdulillah. Lagi kah ini? Ada. Mungkin cukup dulu Beb untuk Cukup aja dulu Beb. Ya. Kita simpan untuk episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Tidak lagi. Jadi buat kawan-kawan yang ada bertakun kan bisa di DM lah. Ya. Jangan di kimol kayak itu. Apalagi di mobil oncong. Atau mau kalian publik. Nah, jadi jangan sungkan bertakun-takun di channel Habib juga. Ya, di komen. Ya. Komen atau di Instagram juga Di bawah. Nih, ada di bawah. Buah apa? Buah bumi. Apa? Dah, Dok. Saya sikat. Ya, tetap masih LB. Mungkin cukup sekian dari kita. Mungkin ada kata-kata terakhir, Beb. Jangan kata-kata pamungkas. Pamungkas. Quotes of Ya. today. Quotes of the day. Ya. That day. Kata-kata pamungkas, Beb. Pian dulu. Contohkan LB. Jangan lupa bayar pajak. Itu sudah. Oh, sudah kan? Apa itu? Oh iya kah? Pakai apa pas kan? Oh, pian dulu lah, pian. Coba kata-kata pamungkas. Namun kita mampu, kita nukar mobil Rubicon. Nah, pian gampang. Apa? Yang bujur Habib kan. Eh. Ini beremang. Beremang aja. Cintai ususmu, Minumlah bumbu apa? jantai berokok. Nah, 2 anak lebih baik. Nah, pian. Pas kisah mau Dari jangan bergaya deh. Serius nih. Jangan bergaya itu kan ada Masa biar belucu juga, biar mai kami dah. Ada sudah cukup, ada sudah. Sudah cukup ya. Mungkin sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kegiatan atlet mentor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Laksat. Langsung saya tobat.